Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Imada Suanda. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Galuh Ciamis, program studi pendidikan biologi. Oke, untuk sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengetahuan lingkungan, yaitu pada nomor 4 dengan soal jelaskan apa yang dimaksud dengan deforestasi, uraikan juga penyebab, dampak, dan juga penanggulangannya. Oke, kita bahas mengenai deforestasi. Deforestasi itu dapat diartikan bahwa dimaknai sebagai situasi hilangnya hutan tutupan beserta atributnya yang mana berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Terdapat pada Peraturan Menteri Kehutanan yang Republik Indonesia nomor V30 Menhut tahun 2009 tentang tata cara penanggulangan emisi dari deforestasi dan juga degradasi hutan. Nah, di sini menyebutkan bahwa deforestasi itu adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia seperti itu. Nah, deforestasi ini sering diartikan sebagai penebangan hutan, di mana deforestasi ini terjadi ketika areal hutan itu ditebang secara habis, kemudian diganti suatu fungsinya menjadi fungsi yang lain, itu seperti itu. Atau penggunaan lahannya itu menjadi lahan yang lain dengan fungsi yang lain. Nah, istilah deforestasi ini bisa mengacu juga kepada penggundulan hutan seperti itu. Nah, biasanya itu dilakukan untuk pengubahan fungsi lahan tersebut untuk misalkan sebagai pertanian, kemudian juga peternakan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada penyebab, di mana penyebab ini ada dua. Nah, karena ulah manusia itu sendiri, kemudian ada juga dari alamnya itu sendiri. Oke, untuk secara umumnya bahwa hilangnya tutupan dari lahan hutan tersebut diakibatkan sebagian besar itu oleh kegiatan manusia, di mana manusia itu dapat kita ketahui memang bersifat serakah ya. Ada banyak sekali manusia yang menjadikan hutan itu sebagai pengalihan fungsi hutan menjadi fungsi yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian ketika jumlah manusia pada saat ini dapat kita ketahui semakin meningkat, semakin banyak. Nah, otomatis keperluan kita sebagai manusia juga meningkat, kemudian juga diperlukan lahan-lahan pemukiman. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kita lari ke hutan untuk mengalihkan fungsi tersebut menjadi manfaat bagi manusia. Nah, seharusnya untuk jadikan pemukiman warga atau masyarakat itu bisa dengan pembangunan ruang hijau. Nah, jadi agar terjaganya fungsi dari hutan tersebut gitu. Jadi kita mendapatkan manfaatnya, hutan juga akan terjaga. Nah, dalam peningkatan populasi manusia yang semakin meningkat ini akan menyebabkan terjadinya permintaan terhadap pangan yang semakin tinggi. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan membuka lahan pertanian, kemudian peternakan, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan manusia yang semakin banyak, misalkan dalam produksi kayu. Nah, kayu pun dapat meningkatkan suatu laju deforestasi. Nah, faktor utama tersebut adalah kegiatan industri tentunya. Nah, terutama pada industri perkayuan, kayu. Nah, ketika para industri itu mengambil kayu itu secara sembarangan di hutan, secara illegal logging juga. Nah, itu akan menyebabkan permasalahan serius terhadap hutan tersebut.
Nah, selain dari, aktivitas manusia, juga ada dari alamnya, yang diakibatkan oleh alamnya itu sendiri. Contohnya yaitu ada bencana alam, misalkan banjir, dan juga kebakaran hutan. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dan juga penyebab. Nah, untuk sekarang yaitu ada dampak. Dampak dari deforestasi. Pengundulan hutan dan lahan dapat berdampak pada kehidupan sekitarnya pada wilayah yang dekat dengan hutan tersebut. Nah, hutan ini menyimpan banyak keanekaragaman hayati. Lebih dari 80% keanekaragaman hayati di dunia ini tentunya ditemukan di hutan. Misalkan hutan hujan tropis seperti itu. Nah, hilangnya tutupan hutan hujan tropis itu sendiri dapat diartikan sebagai hilangnya akibat dari habitat asli satwa dan juga dari tumbuhan, sehingga apa yang terjadi dapat mengancam kepunahan dari spesies-spesies tersebut. Karena apa? Karena habitat mereka itu sudah tidak ada. Nah, selain itu juga di hutan juga ada namanya siklus air. Nah, ketika hutan itu justru rusak, otomatis siklus air yang ada di sana itu juga akan ikut rusak, akan ikut terganggu. Akibatnya ketika hujan turun, air tidak langsung diserap, air langsung mengikis ke permukaan tanah. Nah, hal tersebut juga berpengaruh kepada air tanah. Hilangnya hutan akibatnya tidak dapat meresap ke dalam tanah itu dengan baik. Nah, air hujan yang turun akan langsung mengalir di tanah itu akan menyebabkan suatu erosi. Erosi ini tentunya akan memiliki efek samping dapat mengurangi kesuburan dari tanah tersebut. Jika terus-menerus itu tidak diperbaiki, maka justru akan mengakibatkan permasalahan yang baru di hutan tersebut. Nah, deforestasi ini jika dilihat dari segi ekonomi juga berpengaruh pada pencaharian masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut. Nah, misalkan dalam kegiatan berburu, kemudian meramu, kemudian dalam hal mengumpulkan hasil-hasil hutan. Orang-orang yang di sekitar itu ada orang yang mengandalkan hasil dari hutan. Nah, jika hutan tersebut rusak, tentunya pencaharian mereka juga akan hilang. Nah, untuk cara penanggulangan hal tersebut, tentunya dilakukan suatu penanaman kembali atau yang disebut dengan reboisasi atau penghijauan. Nah, di sana kita bisa menanam pohon-pohon, kemudian dijadikan suatu kawasan budidaya sehingga spesies-spesies atau keanekaragaman hayati di sana terjaga dan juga justru semakin bertambah dari sebelumnya, seperti itu. Nah, sekian pembahasan dari nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Terima kasih.